Kemudian pembicara kedua akan membahas tentang iron deficiency, recent update. Beliau adalah Dr. A. Susanto Nugroho, spesialis anak konsultan, lahir di Semarang 4 Maret 1968. Aduh, ini masih muda sekali ya. Beliau sekarang staf di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Dr. Saiful Anwar Malang. Menyelesaikan dokter umum di Universitas Diponegoro Semarang tahun 1993, spesialis anaknya juga di Undip juga 2023 selesai, mendapat konsultan hematologi onkologi dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia tahun 2011. Beliau sekarang aktif sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap Anak RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Waktu saya persilakan Dr. Agus Susanto, Dr. A. Susanto ya, maaf. Terima kasih Dr. Ade. Saya mau izin share screen ya dok ya. Kedengaran suara saya dok? Jelas, jelas Dr. Susanto, jelas. Sudah terbaca. Slide-nya sudah kelihatan dok? Sudah terbaca dengan jelas, terima kasih. Silahkan. Baik, terima kasih Dr. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada IDI, IDAI, dan juga UKK Hematologi Onkologi serta Panitia Medical Studium Generale tahun ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati para guru besar, sejawat, dan senior sekalian, pada kesempatan siang ini saya tidak akan memberi kuliah, tapi saya mendapat tugas untuk sharing, berbagi tentang defisiensi besi, khususnya pada anak dan bagaimana perkembangan terkini. Ini adalah materi yang akan saya presentasikan pada siang hari ini. Sampai saat ini, anemia masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Laporan dari WHO tahun 2019 menunjukkan bahwa prevalensi anemia di Indonesia masih tidak jauh berbeda dengan prevalensi anemia secara global. Sedangkan dari data laporan Riskesdas maupun WHO, itu tahun 2013 penurunan prevalensi anemia di Indonesia. Tapi sayangnya pada tahun 2018-19 sebelum pandemi, itu terjadi peningkatan lagi yang cukup signifikan mendekati 40%. Sedangkan laporan dari Sianud, Southeast Asia Nutrition Survey tahun 2013, menunjukkan bahwa masih ada prevalensi yang tinggi pada anak usia 6 bulan sampai 2 tahun, khususnya di pedesaan yang mencapai 57,4%. Berdasarkan etiologinya, kita tahu bahwa penyebab tersering anemia itu adalah anemia defisiensi besi, khususnya pada bayi, anak, maupun pada remaja. Dan WHO sendiri pada tahun 2013 mengestimasi bahwa ada sekitar 62,6% orang yang mengalami anemia defisiensi besi dari total kasus anemia pada tahun itu. Nah, sehingga diasumsikan bahwa ada 1 dari 6 orang di dunia ini yang sebenarnya mengalami anemia defisiensi besi. Lalu bagaimana prevalensi di Indonesia? Dari hasil riset yang dilakukan FKUI RSCM pada tahun 2016-2017, khususnya pada bayi baru lahir, pada anak usia sekolah maupun remaja, itu ternyata didapatkan data yang menarik. Prevalensi defisiensi besi itu ternyata 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan ADB. Dan ini sudah dimulai dari penelitian yang dilakukan di Goringgo yang dipublikasi tahun 2009 di Kalimantan Selatan, yang sejak awal sudah didapatkan data bahwa prevalensi defisiensi besi ini memang masih lebih tinggi dibandingkan ADB. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin perlu saya ingatkan di sini bahwa anemia defisiensi besi maupun defisiensi besi yang terjadi pada anak dan tidak diobati secara optimal, itu akan menimbulkan berbagai konsekuensi medis. Bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian menurunkan performa kognitif maupun prestasi belajar di sekolah,
serta menurunkan sistem imun yang menyebabkan anak rentan untuk mengalami infeksi. Dan dampak dari ADB ini, khususnya pada bayi maupun anak, itu dapat berlangsung lama, sangat lama, bahkan menetap, meskipun anemianya sudah bisa diobati maupun dikoreksi. Dan ini yang perlu menjadi concern dan tantangan kita ke depannya. Mengingat begitu banyaknya problem terkait dengan anemia dan defisiensi besi, menjadi satu hal yang sangat penting, khususnya bagi kita semua, baik itu dokter, dokter spesialis anak maupun konsultan hematologi onkologi, untuk melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini defisiensi besi maupun ADB pada anak. Dan itu menjadi tugas kita untuk menurunkan prevalensi ADB di Indonesia. Saya membahas sekilas mengenai homeostasis besi dan regulasinya. Seperti kita tahu, hanya ada 1–2 mg besi yang masuk melalui intake dan dikeluarkan melalui ekskresi. Lalu bagaimana tubuh mendapatkan besi? Tubuh bisa melakukan recycle besi sebanyak 20 mg, itu melalui proses eritrofagositosis di makrofag, maupun pengambilan cadangan terutama di lever dan di sumsu tulang yang berasal dari eritrosit. Enggak masukin ke WA. Kamu aja deh, nanti aku baca WA-nya. Sementara beberapa protein yang penting di dalam regulasi besi yaitu adalah hepsidin, ferroportin, dan transferin. Hepsidin merupakan aliran besi yang masuk ke dalam plasma. Sedangkan ferroportin itu adalah yang mengontrol pelepasan besi ke dalam plasma yang berasal dari enterosit, makrofag maupun lever. Sedangkan glikoprotein yang mengikat besi di dalam plasma, itulah yang dikenal sebagai transferin. Selama ini ADB dikenal sebagai anemia nutrisional, karena penyebab maupun faktor risikonya banyak terkait dengan permasalahan nutrisi. Adapun penyebab dan faktor risiko yang banyak ditemukan pada anak, diantaranya adalah malnutrisi, kemudian pemberian ASI eksklusif lebih dari 6 bulan tanpa MPASI, kemudian konsumsi susu formula yang tidak difortifikasi besi, atau mengkonsumsi susu sapi secara berlebihan sebelum usia 2 tahun, atau kurang atau tidak mengkonsumsi makanan dari bahan hewani. Tetapi ada juga kehilangan kebutuhan yang tinggi secara fisiologis, biasanya terjadi pada bayi maupun remaja yang disebabkan karena pertumbuhan cepat, atau kehilangan darah melalui menstruasi, khususnya pada remaja perempuan. Ada 3 tahap kekurangan zat besi. Pada tahap awal kekurangan zat besi akan terjadi penurunan cadangan besi, khususnya di lever, bone marrow, dan di otot. Dan ini ditandai dengan penurunan ferritin serum. Ini yang dikenal sebagai deplesi besi atau defisiensi besi fase prelaten. Apabila itu berlanjut, akan menurunkan transport besi dan besi fungsional di dalam plasma darah yang nanti akan digunakan untuk produksi eritrosit. Ditandai dengan adanya penurunan SI dan peningkatan TBC. Nah, inilah yang dikenal sebagai defisiensi besi. Tetapi apabila kekurangan besi ini berlangsung sangat lama, itu akan menyebabkan berkurangnya suplai besi untuk memproduksi eritrosit di sumsum tulang, sehingga menyebabkan HB akan menurun, dan ini yang dikenal sebagai anemia defisiensi besi. Berbeda dengan ADB yang dikenali melalui berbagai gejala klinis, sedangkan defisiensi besi itu belum atau tidak ada tanda gejala anemi yang timbul, sehingga kita hanya bisa melakukan diagnosis berdasarkan pemeriksaan hematologi maupun status besi. Status besi yang menunjukkan defisiensi besi itu apabila terjadi penurunan ferritin, SI, dan saturasi transferin serta peningkatan TIBC dan reseptor transferin serum. Sedangkan satu-satunya parameter hematologi yang mengalami perubahan pada defisiensi besi itu adalah penurunan retikulosit hemoglobin konten. Mungkin sejawat sekalian di sini masih agak asing atau tidak familiar dengan istilah retikulosit hemoglobin konten. Apa itu yang dimaksud dengan red HE atau retikulosit hemoglobin konten? Yang dimaksud red HE itu adalah kandungan hemoglobin di dalam retikulosit yang merefleksikan atau menggambarkan ketersediaan besi fungsional, istilahnya apa ya, real time atau terkini yang akan digunakan untuk memproduksi eritrosit di sumsum tulang. Berbeda dengan hemoglobin yang ada di dalam eritrosit,
yang selama ini kita lakukan dalam pemeriksaan sehari-hari. Itu menggambarkan ketersediaan besi selama beberapa bulan sebelumnya. Dan itu tidak bisa digunakan untuk melihat ketersediaan besi fungsional yang digunakan untuk produksi eritrosit. Sehingga RED-HE ini bisa dijadikan sebagai indikator untuk status besi lebih awal, sekaligus untuk menilai respon atau memonitor respon terhadap terapi besi. Lalu bagaimana diagnosisnya? Rekomendasi dari AP menyebutkan bahwa untuk diagnosis defisiensi besi, kita bisa menggunakan ferritin yang harus kita tambahkan pemeriksaan CRP, mengingat ferritin sangat dipengaruhi oleh kejadian inflamasi, infeksi maupun keganasan, atau menggunakan parameter tunggal yaitu RED-HE. Sedangkan untuk ADP, apabila ada penurunan hemoglobin di bawah normal, ditambah dengan satu atau lebih dari parameter, baik itu ferritin ditambah dengan CRP, RED-HE, atau menggunakan reseptor transferin serum. RED-HE oleh AAP itu dianggap sebagai prediktor independen untuk mendeteksi defisiensi besi yang paling kuat dibandingkan dengan pemeriksaan serum ferritin maupun saturasi transferin. Ini adalah hasil studi yang dipublikasi oleh NIP dan kawan-kawan terakhir tahun 2021. Dia membandingkan RED-HE sebagai screening untuk defisiensi besi dan ADP dibandingkan dengan parameter besi yang lain, dan ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Jadi artinya comparable dengan parameter status besi yang lain. Dan NIP melaporkan ada cut-off untuk defisiensi besi dari RED-HE yaitu 33,5, sedangkan untuk ADP cut-off-nya adalah 31,6. Sehingga disimpulkan oleh NIP dan kawan-kawan bahwa RED-HE bisa digunakan sebagai satu-satunya parameter screening untuk defisiensi besi dan ADP pada anak tanpa mempertimbangkan parameter status besi yang lainnya. Sedangkan beberapa 2 tahun sebelumnya dari UKA dan kawan-kawan mendapatkan cut-off untuk RED-HE adalah 35,5 atau sekurang, itu untuk memprediksi defisiensi besi, sedangkan untuk ADP yaitu 25,4. Dan UKAR juga menyimpulkan bahwa RED-HE ini merupakan pengukuran status besi yang akurat. Sama halnya dengan pemeriksaan SI, TIBC, saturasi transferin maupun ferritin. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, IGAR-TUA sudah memprediksi defisiensi besi menggunakan RED-HE dengan cut-off 30 pikogram. Kalau melihat bahwa ada beberapa cut-off yang didapatkan dari hasil penelitian, memang saat ini belum ada cut-off secara universal untuk RED-HE. Sehingga kenapa RED-HE ini masih belum banyak digunakan secara luas, termasuk di Indonesia, di samping keterbatasan fasilitas untuk melakukan. Namun ada sisi positif penggunaan RED-HE sebagai screening adalah dia menggunakan atau membutuhkan sampel yang sedikit, lebih murah dan efisien, karena sebenarnya RED-HE itu dalam satu paket pemeriksaan DL dan tidak dipengaruhi oleh infeksi, inflamasi maupun keganasan atau penyakit liver. Ini adalah contoh pemeriksaan RED-HE yang biasanya menjadi satu paket di dalam pemeriksaan retikulosit absolut, persentase maupun RED-HE. Dan ini biasanya kalau tidak kita mintakan di dalam printout itu tidak akan keluar pemeriksaan RED-HE. Sehingga teman-teman sekalian di center yang sudah melakukan pemeriksaan itu bisa dimintakan pemeriksaan retikulosit hemoglobin content ini. Ini adalah beberapa indikator di mana dapat ditunjukkan bahwa RED-HE memiliki kelebihan dibandingkan indikator yang lainnya, meskipun standar yang selama ini masih kita gunakan, gold standarnya itu adalah saturasi transferin yang dihitung dari SI dan TIBC. Lalu bagaimana tentang screening untuk defisiensi besi? Ada banyak rekomendasi, tetapi mungkin yang menjadi concern kita adalah rekomendasi dari WHO, di mana pada suatu negara atau daerah dengan prevalensi anemia yang tinggi, dalam hal ini adalah lebih dari 40%, itu perlu dilakukan suplementasi besi tanpa dilakukan screening. Namun apabila prevalensi berkisar antara 20–40%, disarankan untuk melakukan suplementasi besi intermiten. Dan inilah yang kemudian pada tahun 2011 Satgas ADP dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan rekomendasi bahwa di Indonesia
tidak atau belum perlu dilakukan screening secara massal untuk anak di bawah usia 2 tahun, disebabkan karena prevalensi kita saat itu sebelum tahun 2011 masih melebihi 40%. Sedangkan pemeriksaan hemoglobin itu disarankan untuk dilakukan sejak usia 2 tahun, setiap tahun sampai usia remaja. Apabila ditemukan anemi, harus dicari penyebabnya, dan apabila diperlukan dapat sejawat merujuk ke dokter spesialis anak atau konsultan hematologi onkologi. Sedangkan terkait dengan suplementasi besi yang merupakan bagian dari upaya pencegahan, ada beberapa rekomendasi, tetapi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengeluarkan rekomendasi terkait dengan suplementasi besi. Dan sejawat sekalian sebenarnya bisa mendownload ini dari web yang ada di IDAI. Jadi untuk bayi dengan berat badan lahir rendah, kurang dari 2,5 kg, diberikan dengan dosis 3 ml per kilo per hari, dan dimulai dari usia 1 bulan sampai dengan usia 2 tahun. Sedangkan yang ATRM dengan dosis yang lebih rendah, yaitu 2 mg per kilo per hari, dan dimulai usia 4 bulan sampai dengan usia 2 tahun. Ini yang sempat menjadi perdebatan, kenapa diberikan sebelum selesai ASI eksklusif pada usia 6 bulan. Dan ini yang nanti akan bisa menjadi bahan diskusi kita. Sedangkan untuk anak-anak di atas usia 2 tahun sampai 12 tahun, diberikan dengan dosis 1 mg per kilo per hari, tetapi secara intermiten, yaitu 2 kali per minggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahunnya. Sedangkan untuk anak-anak di atas 12 tahun sampai usia 18 tahun, itu diberikan dosis tunggal 60 mg per hari, dan perlu ditambah asam folat sebanyak 400 mikrogram, khususnya pada remaja perempuan. Pemberiannya juga intermiten, yaitu diberikan 2 kali dalam setiap minggu selama 3 bulan berturut-turut, dan diberikan setiap tahunnya. Para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai take home message sebelum saya mengakhiri presentasi saya, bahwa kita menyadari bahwa anemia saat ini masih merupakan masalah kesehatan yang serius di seluruh dunia, termasuk di negara kita di Indonesia. Dan seperti kita tahu bahwa defisiensi besi masih merupakan penyebab tersering anemia, khususnya pada bayi, anak-anak maupun pada remaja. Dan seperti kita tahu bahwa defisiensi besi maupun ADP itu bisa berdampak buruk pada anak, baik mengganggu tumbuh kembangnya, menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar di sekolah, serta menurunkan sistem imun yang membuat anak rentan untuk mengalami infeksi. Satu hal yang penting untuk kita, para sejawat sekalian, baik itu dokter, dokter umum, dokter spesialis anak, kemudian juga dokter spesialis anak, konsultan hematologi, adalah bagaimana kita melakukan upaya pencegahan defisiensi besi maupun ADP khususnya pada anak-anak. Dengan cara mengenali resiko, faktor resiko dan penyebabnya, pemberian suplementasi besi, serta deteksi dini melalui screening apabila diperlukan. Dan perlu diingat bahwa ada rekomendasi dari Satgas ADP IDAI tahun 2011 yang sampai saat ini belum dilakukan revisi, dan itu masih bisa kita gunakan sebagai panduan atau pedoman untuk memberikan screening maupun suplementasi besi pada pasien-pasien anak kita. Anak-anak yang sehat, yang bebas dari defisiensi besi maupun anemia defisiensi besi, kita optimis dan kita percaya akan membuat masa depan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih cerah. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.